Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resalvianita, NIM 2019 Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang beberapa hal, yaitu yang pertama, otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Selanjutnya, yaitu konsep desentralisasi yang ada di Indonesia. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah yang menjadi urusan rumah tangganya. Dalam sistem desentralisasi, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pembangunan. Bentuk penerapan mengenai sistem desentralisasi itu adalah otonomi daerah. Seperti yang dijelaskan tadi, otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi, kewenangan dan tanggung jawab jadi milik daerah itu sendiri, baik dari kebijakan, perencanaan, dan pendanaan. Kemudian selanjutnya yaitu anggaran yang ada di sektor publik. Yang pertama yaitu anggaran operasional. Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintah. Pengeluaran pemerintah yang dapat dikategorikan dalam anggaran operasional adalah belanja rutin. Belanja rutin adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk 1 tahun anggaran dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah. Kenapa disebut rutin? Karena sifat pengeluaran tersebut berulang-ulang dan setiap tahun. Selanjutnya itu anggaran modal. Yang kedua itu anggaran modal untuk perencanaan jangka panjang, pembelanjaan aktifat tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan menggunakan pinjaman. Belanja investasi atau modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaan. Selanjutnya yaitu perbedaan audit di sektor publik dan audit di sektor privat. Audit di sektor privat merupakan suatu unit di perusahaan yang menjalankan fungsi audit terhadap kinerja perusahaan. Pelaksanaan audit sektor privat adalah KAP, Kantor Akuntan Publik. Objek auditnya adalah perusahaan atau entitas swasta. Kepatuhan terhadap perundang-undangannya tidak terlalu dominan. Yang kedua yaitu standar profesi internal auditor atau SPIA, merupakan ketentuan yang harus dipenuhi untuk menjaga kualitas kinerja internal auditor dan hasil auditor. Standar audit sangat menekankan kualitas profesional auditor serta cara auditor mengambil pertimbangan dan keputusan sewaktu melakukan pemeriksaan dan pelaporan. Audit sektor pemerintah atau publik adalah kegiatan yang ditunjukkan terhadap entitas yang menyediakan pelayanan dan penyediaan barang dan pembiayaannya berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan negara lainnya. Pelaksanaan audit sektor publik adalah lembaga pemerintah dan KAP yang ditunjuk. Objek auditnya adalah entitas, program, kegiatan, dan fungsi yang terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab keuangan negara. Standar auditnya adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara atau SPKN. Kepatuhan terhadap perundang-undangan merupakan faktor dominan karena kegiatan sektor publik sangat terkait dengan perundang-undangan. Kemudian prinsip pelayanan publik. Prinsip pelayanan publik yang pertama yaitu kesederhanaan prosedur pelayanan publik, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. Yang kedua yaitu kejelasan persyaratan teknis dan administrasi pelayanan publik. Yang ketiga yaitu kepastian waktu pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Yang keempat yaitu akurasi atau ketepatan.
pelayanan publik diterima dengan benar dan tepat dan sah. Keamanan proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum. Yang keenam yaitu tanggung jawab pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan publik. Yang ketujuh yaitu kelengkapan sarana prasarana, tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi komunikasi dan informatika. Yang kedelapan yaitu kemudahan akses atau aksesibilitas tempat dan lokasi serta pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi komunikasi dan informatika. Yang kesembilan yaitu kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan. Pelaksanaan pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, dan ramah. Yang terakhir yaitu kenyamanan lingkungan. Pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat, serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan sebagai tempat parkir, toilet, tempat ibadah, dan lain-lain. Sekian itu yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.